Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Zakiatul Muna Ekawati. Saya sedang bersama Ustazah Fatmiani. Kita hari ini sedang mampir ke Osada TV. Ya. Kita akan tanya nih sedikit seputar tentang kehidupan, bukan kehidupan sih ya. Kita akan tanya sedikit tentang bagaimana sih kesan Ustazah Fatmi ketika dulu menjadi santri di Askar Al Hidayah, dan bagaimana cara beliau untuk menjaga hafalannya sekarang dalam keadaan mengabdi gitu. Jadi sekarang beliau menjadi pengajar nih. Sekarang beliau mengajar di pesantren juga Kebagusan. Bagaimana Ustazah? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatmiani, saya alumni Askar Al Hidayah. Alhamdulillah, tadinya kesini niatnya mau silaturahim ke rumah Ustadz Ahmad beserta Ustazah, tiba-tiba ditodong untuk ngisi talk show. Masya Allah, ini sebuah kehormatan. Ternyata kita adalah santri pertama, alumni pertama yang diundang di sini nih. Secara tidak sengaja, ya Allah, takdir Allah, Masya Allah ya, begitu. Baik, saya akan cerita sedikit. Alhamdulillah, pengalaman saya adalah santri tertua. Alhamdulillah. Santri tertua, iya benar. Jadi saya masuk Askar itu usia 24 tahun. Ya, Masya Allah, 24, 25 sampai 26 ya, baru selesai. 24, 25. Iya, 25. Jadi saya santri yang paling tertua. Saya merantau sendiri ke Jakarta tanpa didampingi orang tua, mahram atau siapa-siapa. Bahkan perjuangan saya ketika untuk pertama kali ke Askar, untuk beli tiket pesawat itu saya harus jual laptop kuliah saya. Iya, pengalaman kalau diulas balik, Masya Allah begitu ya. Sampai jual laptop kuliah saya untuk bisa menghafal Al-Quran di Askar Hidayah. Padahal saya belum pernah tahu, di bayangan saya Askar Hidayah itu adalah pesantren yang besar gitu, pesantren Quran yang Masya Allah gitu. Ternyata ketika saya masuk di gang sempit gitu, tengok ya Allah cuma segini gitu. Awalnya ekspektasinya begitu gitu kan, iya. Kita dari daerah ya Kak. Iya, saya menyatakan gitu. Jadi pertama kali datang lihatnya, aduh ini beneran nih, saya jauh-jauh dari Riau, asrama cuma begini gitu. Sempat begitu ada perasaan, tapi saya luruskan lagi niatnya. Saya niatnya untuk apa? Niatnya untuk menghafal karena Allah, bukan gimana-gimana. Terus yang kedua, ekspektasi saya, wah para penghafal Quran nih pasti Masya Allah banget gitu kan, yang Masya Allah lah pokoknya gitu. Jadi saya sempat insecure di awal gitu kan. Ternyata saya masuk, ya Allah, saya usianya paling tua gitu. Jadi ada beban psikologi sendiri. Jadi tidak mudah untuk berbaur, apalagi selama 2 tahun. Dan baru 2 bulan, saya ingat banget, 2 bulan jadi santri baru udah dipilih jadi ketua asrama. Ya Masya Allah, atas dasar apa gitu? Atas dasar apa? Apa karena tua kali ya? Bener juga gitu ya. Nah itulah singkat cerita. Kemudian 2 tahun ya saya menjadi santri. Yang saya selalu tekankan dalam diri saya, khususnya bagi santri-santri semua, sempat sih merasa minder karena hafalannya tidak pernah hafal atau bacaannya gimana-gimana gitu. Tapi yang harus ditekankan adalah harus takzim dan hormat kepada guru. Itu kunci gitu, kunci untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Artinya keberkahan ilmu itu banyak. Ilmu yang berkah itu adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan. Itu penting, bukan hanya sekedar hafalan. Nah sekarang saya merasakan banget gitu ya, bukan berarti saya adalah santri yang paling hormat banget sama ustadz atau ustazah gitu. Saya juga masih banyak PR, tapi berusaha untuk menjaga diri, untuk menjadi santri yang sangat patuh dan menjalankan semua yang ustadz atau ustazah ini gitu. Kemudian 1 tahun mengabdi di Gayo gitu ya. Mengabdi apalagi di pesantren boarding itu tidak mudah, akhwat, para santri gitu. Seperti kita menjadi santri, kita sudah punya tanggung jawab yang lain, kita sudah dibebani dengan santri-santri dan apa lain gitu. Jadi murojaah itu kadang-kadang memang susah sekali ngontrolnya, beda ketika kita jadi santri gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sempat sih gitu mau ngabdi di rumah aja gitu. Alhamdulillah komunikasi dengan Ustadz Ahmad gitu ya. Maka itu pentingnya
kita minta petunjuk atau minta saran sama guru itu penting untuk mendapatkan keberkahan dimanapun kita berada gitu. Makanya saya ketika keluar dari 1 tahun pengabdian di Gayo, saya tetap komunikasi sama Ustadz Ahmad gitu, minta gimana Ustadz gitu, saya harus ngabdi di mana gitu. Jadi alhamdulillah ngabdi sekarang di rumah Quran juga, alhamdulillah mengajar di salah satu rumah Quran. Jadi pesannya alhamdulillah tidak perlu saya sebutkan ya justru gitu. Jadi tipsnya kalau dari saya gitu ya, tips ya. Yang pertama khususnya bagi kita yang mengajar gitu kan, menjadi seorang guru itu khususnya guru Quran, kalau ingin muridnya bagus hafalannya itu gurunya dulu gitu. Jadi kalau ingin muridnya semangat dalam menghafal Quran, gurunya juga harus semangat dalam menghafal dan murojaah. Itu harus, karena jangan sampai kita nyuruh, kenapa ini murid saya begini, nggak semangat gini, nggak semangat murojaah. Tanyakan apakah gurunya juga begitu. Jadi harus dari gurunya dulu, itu intinya. Kemudian yang kedua, meskipun kita bukan santri lagi, meskipun saya bukan santri lagi, Ustazah Eka bukan santri lagi, harus tetap punya target. Jadi seminggu itu seumur hidup ya Kak? Iya, jadi harus dibikin target. Jadi dibikin dari hari Senin, Selasa, Rabu sampai hari Minggu. Hari Senin juz berapa sampai juz berapa, hari Selasa juz berapa, harus dievaluasi, harus punya target. Kalau enggak kita akan terlena, apalagi sudah ada handphone, gadget dan sebagainya. Itu yang tips kedua dari saya. Kemudian yang ketiga, ingat cita-cita kita. Sekali kita pernah menginginkan untuk jadi hafizah, apalagi yang ingin tasmi, ingin mungkin 30 juz, nggak boleh putus di tengah jalan, hanya puas dengan 10 juz, 20 juz, nggak boleh. Harus apapun keadaan kita, apapun keadaannya harus direalisasikan sampai benar-benar terwujud. Ya gitu. Itu sih kalau dari saya, jangan putus asa untuk terus merealisasikannya. Kemudian yang terakhir, menghafal Qurannya harus benar-benar diniatkan, diluruskan, benar-benar ikhlas karena Allah. Bukan karena pengen tasmi saja atau pengen dipandang jadi hafizah saja, bukan. Benar-benar diniatkan, disibohkan dalam kehidupan sehari-hari. Murojaah itu benar-benar sesuatu yang kita cintai gitu, kita butuhkan. Jadi kalau kita menganggap aduh beban nih, juz 1, juz 2 gitu ya, juz 3 kewajiban tuh rasanya beban ya, beban tapi banget kalau gitu. kebutuhan Beban, tapi kalau kita ya, cintai gitu, ya, kita cinta. nikmati setiap juznya, setiap ayatnya, itu Masya Allah, Allah akan berikan kemudahan gitu. Saya ngerasain banget ya teman-teman gitu. Dulu ketika saya ngafal di Askar 1 tahun dapat 10 juz itu susah banget gitu kan. Nah tapi justru ketika mengajar, saya kadang-kadang nggak percaya gitu. Saya sekali ngafal itu bisa sampai 2-3 halaman, itu mudah banget dalam waktu setengah jam gitu. Itu bukti bahwa Allah memberikan kemudahan dan keberkahan. Jadi itu mungkin tips dan saran bagi semuanya, bagi teman-teman yang bakal ngabdi. Jadi ingat, ketika ngabdi belum selesai. Tanggung jawab kita bersama Al-Quran sampai Allah mewafatkan kita. Ya itu sih. Ada. Seperti yang Ustazah bilang tadi, masalah gadget, HP ya Ustazah, itu kan halangan banget ya, godaan gitu. Tips, sebenarnya ini saya mau tanya dulu, apa kendala setelah tidak jadi santri Ustazah? Dan harusnya berarti kita menyemangati untuk para santri yang mukim juga kan gitu, karena keadaannya kan begitulah. Nggak begitu. Silakan Ustazah. Ya, memang tidak mudah untuk tidak menjadi santri karena tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang cerewetin ya, maksudnya tidak ada ustazah yang segala macam. Jadi yang pertama itu kontrol diri gitu, harus dibatasin. Ketika murojaah jangan dideketin HP-nya gitu, jauhin. Ketika belum jadwalnya megang HP, nggak usah megang HP, seperlunya saja. Hanya mungkin pegang WA, mungkin kalau bekerja wajib gitu, kalau ada ustadz atau ustazah yang pengen chatting. Tapi jangan coba-coba buka Instagram, buka YouTube dan sebagainya ketika jadwal murojaahnya kita belum tercapai gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau lihat handphone misalnya YouTube dan sebagainya, lihatlah channel-channel yang membuat kita semangat, bukan channel-channel yang membuat kita galau gitu. Kalau sekarang kan ya Allah, nauzubillahi min zalik gitu kan, malah TikTok dan sebagainya gitu kan. Nah itu, jadi banyak tuh, ada sobat Quran, ada channel-channel sanad, jadi kita bersemangat gitu melihat kenapa mereka bisa. Kalau memang cita-cita kita pengen jadi hafizah yang benar-benar hafizah gitu ya, jadi lihat channel-channel yang begitu gitu. Jadi jangan lihat-lihat yang aneh-aneh gitu.
Karena kalau melihat channel-channel yang gimana-gimana gitu, yang aneh gitu ya, saya ngerasain sendiri juga kadang-kadang ya, manusiawi gitu, itu ganggu banget hafalannya juga. Jadi tiba-tiba, aduh, misalnya merasa minggu kemarin udah lancar, terus di murojaah kenapa goyang lagi, istighfar lagi, oh ternyata kemarin saya ada kesalahan, saya melihat channel yang nggak bagus gitu, jadi itu ngaruh gitu. Karena kalau kita merasa kita punya tanggung jawab sama Allah gitu, kita pengen di akhir hayat kita husnul khotimah bersama Al-Quran, maka pasti kita serius untuk itu. Nah kan bukannya dalam setiap sujud kita itu selalu ya kita minta doa gitu, sama selalu sebutkan dalam doa kita, ya Allah wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah bersama Al-Quran. Maka perjuangan itu sampai mati, meskipun misalnya di akhir hayat kita belum selesai 30 juz, insya Allah Allah melihat setiap perjuangan kita gitu, bukan hasil akhirnya yang dinilai oleh manusia. Kita yang dilihat, Iya, perjuangannya, iya, maksudnya perjuangan gitu kan, istiqomahnya gitu, iya, betul. bukan hanya 30 juz gitu, ikut daurah aja bisa 1 bulan gitu kan, tapi Allah melihat istiqomahnya seharinya dan gimana gitu Bukan hasil akhir ya, Iya. kita sudah tadi, Masya Iya, Allah. terus yang paling penting juga lingkungan itu mendukung. Jadi bertemanlah dengan teman-teman yang semangat, bahkan punya nilai lebih di atas kita. Misalnya kita pengen jadi hafizon yang mutkinah gitu kan, 30 juz, berteman dengan yang begitu, jadi kita dapat tips motivasinya begitu. Dapat teman lingkungan yang begitu, jangan lingkungan yang nggak sevisi dengan kita, yang nggak sepaham dengan kita, maka bisa jadi ikut ke bawah gitu. Baik Ustazah, Masya Allah, terima kasih. Nah ini untuk yang terakhir nih Ustazah, kita minta pesan dari Ustazah nih, khususnya untuk saya sendiri, untuk kita semuanya dan para penghafal Quran dimanapun berada gitu. Pesan untuk kita semua Ustazah, coba silakan Ustazah. Baik, pesan-pesannya dari saya ya, jadi pasti kita semua pengen menjadi keluarganya Allah gitu. Jadi ketika kita memutuskan untuk menghafal Al-Quran, ingin menjadi seorang penghafal Quran, maka benar-benar luruskan niat kita selalu setiap hari sampai akhir hayat kita. Jadi insya Allah niat yang benar, Allah akan bimbing semangat terus dalam murojaah. Jadi kalau misalnya kenapa ya nggak semangat murojaah, kenapa ya begini-begini, coba dicek niatnya. Jangan-jangan niatnya ada yang bermasalah. Jadi ketika memang niat kita, ya Allah, saya ingin diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah bersama Al-Quran, saya ingin masuk ke Firdaus a'lanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin bertemu dengan Rasulullah dan sebagainya. Niat-niat mulia itu harus dibarengi dengan perjuangan, gak bisa hanya sekedar mimpi dan omong kosong semata. Memang tidak mudah untuk menjadikan murojaah itu sebuah kenikmatan, harus dipaksa sehingga dia menjadi sebuah kebiasaan, dan insya Allah lama-lama menjadi suka, bahkan cinta, bahkan kebutuhan. Jadi harusnya seorang penghafal Al-Quran itu lebih galau kalau targetnya belum tercapai daripada galau kalau HP-nya hilang gitu. Jadi sekarang kan Masya Allah sedikit-dikit lihatnya handphone, harusnya dikit-dikit lihatnya Quran gitu. Jadi ditanya nih, kalau memang jadi penghafal Quran, mana yang sering dilihat, Qurannya atau HP-nya? Ya, Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah Fatmi ya. Nggak kerasa udah sore Ustazah ya. Ini sekarang pesan kita nih, jangan lupa ya, ini tips yang sudah diberikan dari Ustazah Fatmi, semoga bisa menginspirasi kita semua dan membawa hal-hal positif bagi para teman-teman semua, penonton semuanya. Oke, jangan lupa like, subscribe, and share Usada Official Channel. Terima kasih, dadah.